Abuya ulun tuan tetap tabarruk gepiyuh ba abang da rohani gopnya, yaitu Abi Usman Basyah, sehingga terjalin dengan keluarga kamu hubungan yang cukup erat. Dengan keluarga Abi, dengan keluarga kamu, dengan umi-umi ulun tuan yang gatham betul. Dan juga seterusnya, setiap ada apapun forum ilmiah ulama yang diadakan oleh tengku-tengku dan ulama-ulama Dayak di daerah Timur Acehnya, Riteming, Langsa, Aceh Timur dan seterusnya, Abuya ulun tuan tetap berhadir di tengah-tengah kitanya bersama makanya. Alhamdulillah uronyo di bak malamnya ulun tuan kagelake dan juga kageundang oleh kakanda ulun tuan Tengku Abdul Razak untuk sedikit menceritakan tentang kehidupan Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Munyo untuk turi tat muturi tat betul. Man Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi kamu cucu-cucu hana yang tat. Walaupun lon nyanci, tapi Abi Usman Basyah lebih turi kecil lonya. Abon Aziz lebih turi kecil lonya. Abullah Tanah Merah lebih turi kecil lonya. Karena Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi bapaknya dilahirkan di tahun 1917. Beliau dilahirkan di tahun 1917. Kemudian diambil intiqal ila rahmatillah pada tahun 1961. Umur gopnya lebih kurang 40 tahun. 40 tahun di tahun 60 sanya cucu yang kalahi baru tidur. Yang cucu yang bertemu gedingku oleh Abuya Muda Wali yang tiro katanya, yaitu anak daripada Abu Yusuf Alami, cucu rot anak inang Abuya Tengku Bustami. Punya orang kata najak-jak gede bak kubah Abuya di Darussalam, di samping kuburan Abuya na kuburan ulama nanggaknya Abu Yusuf Alami. Gopnya termasuk anak murid pertama Abuya. Anak daripada gopnya, saya melingkar Abuya, anak daripada gopnya yang cucu pun daripada Abuya Muda Wali. Umur cucu punnya Jino rap sekitaran 68 tahun ataupun 65 tahun menang. Yang urunya yang mendemung-dengku Abuya di ulun tuan hana pernah dan sangat-sangat jauh daripada Abuya Muda Wali secara umur kehidupan. Abuya ulun tuan sendiri, Abuya Muhammad Nasir Wali, ketika meninggal Abuya Muhammad Wali umurnya masih 9 tahun. Abuya Doktor umurnya masih 24 tahun. Abuya Jamaluddin Wali umurnya masih 18 tahun. Abuya Amran Wali umurnya masih 15 tahun. Yang urunya mantang ubud-ubud tak waktu ketinggai oleh Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Nah makanya waktu gejuk saboh tugas dia tak daripada kakanda ulun tuan untuk menceritakan secara detail tentang Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Sebenarnya ulun tuan kalih ulun tuan lagi maah bagainya. Hana tangguh ulun ceritanya. Namun secara menjadi sebuah tanggungjawab daripada ulun tuan untuk menceritakan sedikit tidaknya pe yang kalih getanya tepu, pe yang kalih getanya turi. Dan mungkin sebagian adik-adik maupun masyarakat yang belum mengenal begitu dekat dengan Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi.
Karena ketika kita menceritakan tentang orang-orang yang saleh, rahmat Allah akan diturunkan ke tempat itu. Qala al-Imam Sufyan as-Sawri. Imam Sufyan as-Sawri pernah berkata, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika diceritakan tentang orang yang saleh, maka di tempat tersebut kebetulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Gure, Imam Syafi'i menancit bagaku. Menyana ada cerita orang yang saleh, kekasih Allah, bak tempat yang kebetulan rahmat. Apalagi kita hidup di zaman, nahnu fi zamanin idza dzakarna al-mauta. Kita berada di masa, di zaman, jika kita bercerita tentang orang mati, hayatil qulub, hati kita menjadi hidup. Yang ironis gini, wadah kita yang cerita tentang orang yang kahanan, orang-orang yang sudah mendahului kita daripada aulia Allah, gure-gure katanya, wadah ada cerita orang hanale hudib hati katanya. Wa idza dzakarna al-hayata, dan jika kita bercerita tentang orang yang hidup zaman sekarang, orang yang di hadapan kita, famatatil qulub, hati kita menjadi mati. Ironis. Ironisnya ketika kita mengingati orang-orang yang mati, malah akan hidup hati kita yang sendirian. Namun wateduh orang yang hidup di kedanya mati hati kita. Yang kedanya katuh bagaimana. Alhamdulillah, kembali kepada sebuah tema yang diangkat pada malam ini, yaitu haul daripada Abu Muhammad Wali Al-Khalidi. Hubungan katanya ban mandumnya dengan Abuya sebenarnya. Pernah ulun baca bak saboh kitab Tanbihul Mughtarrin, kalau tidak salah. Sebenarnya haibah seorang ulama, marwah seorang ulama, dan juga kewibawaan seorang ulama yang jarang didapatkan, yang tidak bisa didapatkan bahkan, ironisnya, oleh keluarga terdekatnya. Nah ulama dalam kampung danyo, nah tengku dalam kampung danyo, nyan urang kampung sekeliling ban mandum kalan ulamanya hai. Ban mandum tepu pakiban kelebihan ulamanya. Tapi terkadang urang rumah ulamanya hana trong ke kalan kena. Yang kaya nyolon uronyo bak malamnya pat-pat mantang na mungkin kesalahan dalam dulun tuan bercerita, mungkin mohon dimaafkan. Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, beliau dilahirkan di tahun 17. Memulai pendidikan beliau sabancit lagi urung-urung zaman, yaitu bed di rumah tajan ayahanda. Ayahanda beliau bernama Syekh Muhammad Salim, seorang khatib penceramah yang berdakwah, yang berasal daripada negeri Padang, dari Padang Sumatera Barat, kemudian berdakwah ke Aceh Selatan di Labuhan Haji. Pagi banjir cerita Syekh Muhammad Salim yang kon urang Aceh. Sebenarnya Syekh Muhammad Salim bukan lahir di Aceh, tapi kamonyo kajian nekun urang Aceh. Karena Abuya Mudawali lahir di Aceh, kajian nekun urang Aceh. Nyana nekun bibungnya ada. Abuya Muhammad Wali, ayah goknya Syekh Muhammad Salim, Gudeka kena unang ro Aceh, rupanya wate menelisik sejarah awai truh abang goknya kena Aceh. Abang Syekh Muhammad Salim yang dikenal sebagai ulama yang memiliki karamah, seorang wali Allah yang berada di Labuhan Haji,
yang dikenal dengan Tengku Pelumat. Yang Atom ni dengar ceritanya. Yang cerita pertama, mengapa Syekh Muhammad Salim hijrah ke Aceh. Beliau hijrah ke Aceh, berdakwah ke sini ke Aceh, mengikuti jejak abangnya yaitu Tengku Pelumat. Yang Tengku Pelumat urang keramat. Pakibang keramat gopnya Tengku, keramat gopnya Sabah tipe dengan keramat Abu Ibrahim Waila. Karamah yang majzub, yang di luar nalar pikiran kita. Ada ulama yang diberikan karamah yang duh takalan. Duh takalan namun tidak terpeduli karamah ulamanya. Penyandengku istiqamah dalam sembuh. Yang menyona Tengku menasah. Tib majlis ta'lim, boh lam ujun, lam sepot, lam badai, lam apui, gejak agaknya majlis ta'lim. Di minggu 3 wajib istiqamah. Boh tirau urang dengar, dua tetap gejak semua yang keramat. Lebih gejak keramat mana daripada karamah-karamah khawariqul adah. Karamah-karamah yang menyalahi kebiasaan yang kaim tengok dengarnya. Ipo ulangnya, ija ada ni, kemudian pulang je gemak apa yang mana-mana. Lebih get karamah istiqamah dalam sebut. Istiqamah dalam sebut khairun min alfi karamah. Dan termasuk karamah-karamah daripada gurai-gurai gedanyonya, nyata lagi tanya cerita, lagi gedanyo dengar Abu Ibrahim Waila dan Tengku Pelumat dan sebagainya. Kembali ke dalam cerita Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Abuya ketika dalam kandungan, bahkan sebelum beliau dikandung oleh ibu beliau, ibu Abuya bernama Hajjah Siti Janadan. Yang Hajjah Siti Janadan putri daripada Ulay Balang di Lebuhan Haji. Nyan orang Aceh. Ayah orang Padang, mak orang Aceh. Kemudian sekitar setahun sebelum dikandungnya Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi, cerita ini diambil langsung daripada Nek Abu Bakongan. Nah, nuduri ulama tuha, ulama sepuh Aceh dilai. Nek Abu Bakongan yang tinggal di Bakongan di Aceh Selatan, ayah daripada Walid Marhaban Bakongan. Nek Abu Bakongan merupakan anak murid pertama daripada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Bercerita oleh Nek Abu Bakongan, ngon Abuya Tuhan Nek Abu Bakongan. Ya, baiklah. Jadi yang buat Abuya jamun, yang harap sedengah Tuhan orang nyabut daripada Abuya. Yang Tuhan orang nyabut. Termasuk Nek Abu Bakongannya. Nek Abu Bakongan Tuhan dengan Abuya, Tuhan agaknya 6 ton daripada Abuya. Ketika beliau masih kecil, masih SD, rupanya agaknya sapau kampung dengan ayah daripada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Ketika itu beliau bercerita, Ibak Tioro Tengku Muhammad Salim, ayah daripada Abuya, gejak kena rumah ulun tuan. Ulun tuan mentang gelahta SD katanya cerita. Gelahta SR, sekolah rakyat. Lu mentang gelahta SD katanya. Gejak rumah ulun cerita abak ayah ulun Tengku Mahmud. Gawat tak lupa ulun tuan kelam Tengku Mahmud. Yang cerita Syekh Muhammad Salim. Bukan Syekh Muhammad Salim. Gawat tak berkelam melumpur. Lun tuan berkelam melumpur, lun kalang tabah bulan. Bulannya hotel lun kalang raya-raya aja. Kemudian suara yang berkata, pajuh bulannya. Biu pajuh bulannya. Lun ulangnya, lun pajuh tiblah lun pajuh. Hotel lun pajuh tiblah rupanya road. Malam kedua lagi yang cik lumpur. Lun pajuh tiblah ada han habis. Malam ke baru ke lah
meluponya lah melupo. Ge kenan ulangnya, gepanya bulan akhir. Kemudian setelah ceritanya bertempo setahun, leleng titun ceritanya, hamillah Siti Janada dengan janin Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Waktu di sini yakin di dalam hati Syekh Muhammad Salim bahwa janin yang berada di dalam perut istrinya kelak akan menjadi orang besar yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai dari ban ubudnya, dari dalam kandungannya, dididik oleh Syekh Muhammad Salim. Pendidikan ketika di dalam janin itu pendidikan dengan si pemelihara janin, ibunya. Menyogetanya adik-adik, abang-abang, dan saudara-saudara ulun tuan yang ingin mendapatkan anak yang saleh. Sejak kapan kita didiknya? Sejak golong ti golong gedayong kawe yang buta didik anak. Pagi ban cerita dah didik anak golong kawe beku inang golong na. Tapi kan you didik anak, maknanya didiklah dirimu sendiri, karena di dalam dirimu terdapat manikam anakmu. Nyalam sulbi gedayon na anak gedayon. Menyuwate muda danyo jagaro, sapan lagi danyo didik anak gedayon. Syekh Muhammad Salim gejagaro wate muda, sehingga teladan, termasuk orang yang sangat sopan di antaranya. Kemudian Syekh Muhammad Wali belajar, setelah belajar kepada ayahandanya pendidikan-pendidikan dasar agama, masuk ke dalam sekolah formal, Volkschool, yaitu sekolah yang didirikan oleh Belanda, SD yang matahari. Kemudian setelah tamat SD Belanda, beliau masuk ke dalam sebuah madrasah yang berada di Labuhan Haji, yang dipimpin oleh Tengku Ali Lampisang. Tengku Ali Lampisang Telimung, Urung Telimung. Yang jak kedeh Labuhan Haji ke Padang Daya. Inan pun Abu Ya Jabul. Kemudian setelah 3 tahun di situ, beliau pindah ke sebuah pesantren yang bernama Bustanul Huda di daerah Blangpidi. Nama pimpinan ataupun guru di pesantren tersebut bernama Syekh Mahmud Loh, Syekh Mud Blangpidi, yang dikenal dengan Syekh Mud Blangpidi. Syekh Mud Blangpidi merupakan guru ketika Abuya sudah dewasa. Di Blangpidinya ke mulai taring ketajaman ilmu daripada Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi. Mulai udep diskusi di dalam ilmiah koknya. Mulai le temanya, mulai le merasa haus terhadap ilmu. Sehingga setelah 3 tahun beliau belajar di Blangpidi, di Bustanul Huda, sangat nampak kecerdasan yang ada pada diri beliau. Ini menurut pengakuan secara langsung daripada Syekh Mud Blangpidi. Kemudian setelah di Blangpidi, beliau hijrah ke Kutaraja. Makanya kohona lom Banda Aceh, menterna Kutaraja. Di Kutaraja koknya gebut baktiro Syekhul Masyayikh, salah sidro ulama pencetak kader ulama pada masanya, yaitu Al-Mukarram Abu Hasan Krungkali di Lamsim, daerah Tungkup, Banda Aceh. Wadah yang teduk inan gejabut, menurut satu riwayat Abuya Muhammad Wali Al-Khalidi hana trip di Krungkali. Nah, yang pegah cuma Tiuro gebut di Krungkali. Karena menurut Abuya,
ilmu yang diajarkan di dayah masanya rata-rata kana di dalam dada agaknya. Sedangkan agaknya orang yang haus akan ilmu, yang ingin terus bertambah ilmunya. Sehingga setelah beliau belajar langsung kepada Abu Hasan Krunggali, kemudian beliau meminta izin ingin melanjutkan pendidikannya ke tempat yang lain. Perlu dicatat bahwa ketika Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi pulang dari pengembaraan ilmunya, mantang udip Abu Hasan Krunggali. Gure koknya mantang na. Masanya gure koknya Abu Hasan Krunggali. Wate guo Abu Ya Muhammad Wali daripada Makkah, daripada Padang masanya. Beliau juga sering berdiskusi ilmiah dengan Abu Ya Mudawali. Dalam artian guru dan murid sama-sama belajar. Jadi ada sebagian urung-urung pro angin. Abu Ya Mudawali hanaget hubungan dengan Abu Hasan Krunggali. Nyan angin-angin lagi nyan angin-angin yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dan tidak cinta terhadap Abu Ya. Kemudian setelah belajar di Krunggali, Abu Ya belajar di Dayah Lampisang. Langsung di Lampisang di sana. Di Indrapuri. Ba Tengku Hasballah Indrapuri. Di sini Abu Ya agak lama karena beliau kursus tajwid di sini. Kemudian setelah di sini beliau melanjutkan pendidikannya ke Padang. Yang baru tebit ulu aja. Di Indrapuri Abu Ya ketebit ulu aja. Gewo demam bak gampung ayah agaknya, yaitu di Padang, untuk melanjutkan sekolah dan belajar. Ketika sampai di Padang, pun watetro bana Aceh hanani Abu Ya jauh Padang. Tapi na tiro urang kaya di Penayu. Na urang yang galak tak di kalangan Abu Ya Muhammad Wali. Wadai kekun nya nyolon napeng dumno gata lun ya biaya kudih upadang bak kampung ayah kata. Pusiap jut kekun ya Abu Ya. Kaget menang tayo berangkat upadang. Ja upadang. Wadai kok yang tiba di Padang, rupanya urang kaya dari Penayung Banda Acehnya geba gobnya bak dayah Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus, pengarang kamus terkenal yang terkenal. Ketika itu dayahnya berbentuk dayah modern. Ya, dayah tawalib di Padang. Dayah tawalib masanya modern. Karena tikula, karena bangku, karena meja, karena pramuka di dalam dayah. Dan karena sepak bola. Kak pakai baju seragam. Abu Ya Mudawali masanya umurnya sekitaran 17 tahun, 16 tahun mana. Namun di dalam dada kah penuh dengan ilmu. Wadah kekalan lagi nyampe kata, pastilah koknya ada nyaman di tempatnya. Kemudian gelakai izin Pak Prof Mahmud Yunus untuk minta tempat lain. Wadai minta tempat lain merupakanlah sebuah dayah di Padang yang pimpinannya gurunya bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho. Syekh Muhammad Jamil Jaho-nya yang kemudian ngeco Abu Ya Mudawali sebagai melintai goknya. Anak goknya bernama Hajjah Rasimah, ibu daripada Abu Ya Mawardi Wali. Nah, pimpinan daya Darussalam Labuan Hadi gitu. Yang cikonya bernama Syekh Muhammad Jamil Jaho. Seorang yang alim faqih usuli yang dikenal di Padang di Nusantara, kemudian diakui di Makkah. Yang lawan diskusi Syekh Muhammad Jamil Jaho matanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Yang bagi dia yang buat di daya nada buat kitab Waraqat. Hasyiahnya adalah Nufhat. Nufhatnya karangan daripada Syekh Ahmad Khatib
Al-Minangkabawi. Lawan diskusi daripada Syekh Muhammad Jamil Johor katanya. Bagainya kita membela Abu ya. Gebut 7 huruf bagainya. Waktu gebut 7 huruf gelakil Syekh Muhammad Jamil Johor digata menyolaginya na ilmu. Kena nejak kemabut, baik nebut. Kemudian gecok ke melintai ke perkahwin Abu ya di sini. Dan kisah pertama. Kemudian setelah beliau memulai pengembaraannya di Padang, kagak beri ijazah untuk taklim lagi mereka. Kagak temebut gerah, kagak temebut majlis taklim di surau-surau Padang. Ketika itu di sebuah surau di kota Padang, ketika beliau taklim, temebut, nah terjadi beberapa muskilah dalam memahami ibarat kita. Nah beberapa terjadi iskal, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh para penanya. Waktu ditimbulkan iskal oleh para penanya, bahwa seorang pemuda yang masih berumur 18 tahun, 18 tahun, bandaman SMA, balik ikut UN ni orang 18 tahun, dites oleh ulama-ulama Padang. Ketika itu beliau dengan anugerah daripada Allah mampu menjawab seluruh iskal yang diberikan oleh intelektual Padang ketika itu. Ketika itulah masyhur nama beliau dilikut Nang Muhammad Wali, getamah dengan muda. Pun di Padang ya, Muhammad Mudo Wali. Menyo di Padang terkenal beliau dengan nama Angku Mudo Wali. Angku menyoba kedai Tengku. Yang di Padang Angku ikhwanya. Angku Mudo Wali. Ketika itu beliau kan terkenal di seluruh Padang. Bahkan Buya Hamka yang terkenalnya, yang pernah mengenal dekat Abu Yang Muda Wali. Namun kenal hanya dengar haba angin. Lagi dayung betul. Yang pernah kampung tu. Matang depan. Nah, tiro Tengku di matang depan pakai kacamata lepah malam. Nah, mana? Yang kau haba angin. Rupanya waktu langcut dengar. Yang ikan haba angin. Menang ke perkenalan antara Abu Yang Muda Wali dengan Buya Hamka. Hanya dengar haba angin. Namun ayah daripada Buya Hamka, Haji Abdul Karim, nyanggopnya lawan diskusi, lawan debat daripada kelompok ulama tua yang gebut oleh Abu Yang Muda Wali. Nah, kisahnya berputar di tempat-tempat. Kemudian Abu Ya setelah belajar di Padang, ketika itu beliau hendak melaksanakan rukun haji. Kena jauh haji kedih kota suci Makkah. Ketika beliau ingin ke Makkah, tentunya beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk lebih dalam mengkaji apa yang sudah beliau gali di Aceh dan juga di Padang khususnya. Waktu itu Padang digoknya lagi urang jak haji jamu. Tanya tajak haji jamu. Bulan baru tu, bulan baru tu. Sebab tajak dengan kapal laut. Waktu kata tajak dengan kapal laut, trip tu. Waktu tu kedeh juga lama mukimnya di Makkah. Dalam sejarah tercatat sekitar 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan dalam sejarah. Lam bulannya ke Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi geteme cok ijazah, geteme cok sanad keilmuan gopnya serta sanad-sanad hadis daripada ulama-ulama Makkah pada masanya. Nyeno wadenya yang tercatat Abu Ya secara langsung di Makkah berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki. Nyobek talah-talah Abu Ya gebut Pak Syekh Ali Al-Maliki, bukan Pak Syekh
Alawi Al-Maliki. Yang beda. Lelon kala dalam artikel, dalam sosial media, baik dalam Facebook dan sebagainya, yang kedulehinan gore Abu Yang Mudawali Sayyid Alawi Al-Maliki. Menyantalah Sayyid Alawi Al-Maliki seleting dengan Abu Yang. Whatever bak Syekh Ali Al-Maliki. Ya, Syekh Ali Al-Maliki nya adalah guru daripada Abu Yang Muhammad Wali Al-Khalidi. Abu Yang gebet baganya termasuk gecok sanad fikih, gecok sanad Tuhfatul Muhtaj. Lagi tanya baca sanad yang tersebar lawainya, nya sanadnya melalui Syekh Ali Al-Maliki. Ya, jino pelai dapat depan. Karena mungkin menyobak Google je nak minta ceritanya. Tapi bak salah tulisannya ke nyai nama palau. Ya. Abu Ya gebet bak Syekh Ali Al-Maliki. Syekh Ali Al-Maliki nya termasuk ulama mazhab Malik, namun faqih dan usulnya usul mazhab Syafi'i. Beliau pengarang syarah Nazam Faraidul Bahiyah. Nah, kamu nyatanya yang urang galak baca kitab usul pasti anak asing daripada kitab Nazam Faraidul Bahiyah. Yang Faraidul Bahiyah nazam daripada Asbah wan Nadhair. Syarah Faraidul Bahiyah dikarang oleh Syekh Ali Al-Maliki. Nah, guru Abu Muhammad Wali Al-Khalili. Kemudian seterusnya ahli gua dari Padang, ahli gua dari Haji. Di Sinang ke tahun 42 Abu Muhammad Wali Al-Khalili Gepedang Dayah yang berada di Kampung Blangporo, Labuhan Haji Aceh Selatan, bernama Darussalam Manba'ul Ilmi wal Hikam. Tahun 42 Abu Ya gua dari Padang, dari Haji, leh dari Haji gua kena tema Aceh, kemudian gepedanglah Dayah bacut-bacut tahun 1942. Ya, yang baru kata Aceh tau. Getanyonyo terkenal dan juga sebuah khususiat yang nampak Gedayo Aceh, yaitu bermuara sanad ilmiah Gedayo Ban Mandu. 99, hampir 9% semuanya bermuara kepada Syekhul Islam Abu Yang Mudawali Al-Khalidi. Ini jarang didapatkan daripada ulama-ulama di tempat lain. Jarang dah. Yang di Jawa mencabang-cabang aja. Di Padang sendiri mencabang-cabang. Tapi Allah Subhanahu wa taala paham tentang kultur orang Aceh. Allah Subhanahu wa taala paham tentang budaya orang Aceh. Tanya orang Acehnya terhadap perbedaan agak-agak risih budaya orang Aceh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikirim piro ulama, dikirim piro makhluknya, hamba-Nya yang mampu mempersatukan pemikiran ulama-ulama Dayah, yaitu Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi. Abu Ya katanya juga menjadi sebuah kebanggaan bagi Dayo santri Aceh, bersanad kepada beliau. Mungkin ceritanya adalah cerita yang akan menceritakan cerita yang gharib, yang asing mungkin bagi orang dulu. Sekitar tahun 2013, 2013, nah salah sidro anak murid daripada Abu Ya Ulun Tuan di Calang. Mungkin bagi Tengku-Tengku Geduri, Walidi di Sayur, Walidi Calang. Gopnya gelaki izin Mbak Abu Ya Doktor untuk melanjutkan pendidikan kembali
Abu Ya lom kena jakbut lah. Maho ni jakbut irang ketua MPU di Calang. Pengalah Abu Ya doktor. Lun kena jakbut Uyaman dia Abu Ya. Jakbut Uyaman di Zabit. Troh Zabit. Zabit adalah tempat Syekhul Masyayikhnya ulama Yaman di Zabit. Waktu troh Zabit gebut bak tirang ulama yang sangat sepuh, sangat tua. Yang menurut penuturan namanya, ulamanya nak menyonaumu sekitar terutuh 20 tahun. Namun masih energik dalam mengajar, masih semangat dalam baca kita. Mantang keduri urung, mantang jilah tak hidup anggapnya. Nan gopnya Syekh Hasan Az-Zabidi. Pada kejap Pak Syekh Hasan Az-Zabidi getanyang, walidinya getanyang. Nya kata orang pandai yang ketanya oleh Syekh Hasan. Orang Indonesia. Di Indonesia di Pat, ulun tuan di Aceh. Aceh kita yang laganya. Nya ya Sayyidi. Betul itu tuan lun. Lun tinggal di Aceh. Ketanya menyu laganya. A'araftum Muhammad Wali? Yang kejadiannya apa? 2012. A'araftum Muhammad Wali? Nana turi dengku Muhammad Wali. Muhammad Wali Al-Khalidi kita yang pasti. Nya Muhammad Wali Al-Khalidi. Nyan gure kamu wahai ya Sayyidi. Nyan gure kamu wahai tuan. Nyan gure kamu wahai Syekh. Kamu di Aceh Ban Mandum bersanad bergani. Gekun le Syekh Hasan Az-Zabidi. Benar debunya yang Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi dengan ulun tuan 3 abad di Makkah Pak Syekh Ali Al-Khalidi. Yang mentengah matanya tahun 2012 sebelum pecah perang Yaman di Zabit. Namun para ulamanya, para aulia Allah Tun padu meninggal ya Bu ya 60 sah. Abu Ya kejak ke dia haji Makkah sekitaran tahun 41. Tahun 41 hingga tahun 2012 hubungan di antara Syekh Hasan Az-Zabidi dengan Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi masih terjalin dengan erat. Rupanya hubungan ini bukan lagi hubungan fisik. Hubungan ini bukan lagi hubungan alam fisika, tapi alam metafisika, alam malakut, alam rohaniyah, alam nufusiyah, alam jiwa yang kamu sangkut di antara para ulama dan waliullah ini. Nah makanya salah sabah pelajaran bagi gedanya. Watai gedanya tak dengar cerita-cerita haul yang nak lagi. Sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat mu'thirah, sangat berpengaruh bagi jiwa gedanya. Apabila gedanya tak dengar cerita Abuya, tak dengar nan Abuya, tak dengar dengan jiwa gedanya. An-nufus tutalli'un nufus. Jiwa bisa terkonek dengan jiwa, walaupun jiwa lainnya jauh daripada pandangan kita. Nah makanya di dalam tarikat Abuya, yaitu tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah, ada satu teori, ada satu materi pengkajian yang disebut dengan Rabitatul Mursyid. Rabitah antara mursyid. Rabitah mursyidnya ke yang sangat ditekankan oleh mursyid-mursyid kepada ahli-ahli salik Naqsyabandiyah untuk terhubung hatinya, kemauannya, iradahnya, kudrahnya dengan iradah kudrah mursyid, hingga mursyidnya ke atas sampai kepada Rasulullah dan Rasulullah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan gebedang haulnya nyan kenyan tujuan. Lun tuan jio tak ada langkah. Padung bawah gunung, padung go pio ba SPBU langkah gunung.
Kupunyan hek-heknya mangat sama-sama katanya tarabitah draw katanya. Rabitah kemauan ban mandum hati katanya dengan Syekhul Islam Muhammad Wali Al-Khalidi. Semoga dengan na kepegat haul lagi nyo bagi tanyo kalangan urang dayah dengan na momentum haul apa yang mendawal. Sebagaimana kita yang kata mengaku tanyo memang mandum tak mengaku roh anak murid Abu yang mendawali. Kelak juga di yaumil qiyamah akan diakui pula oleh guru katanya, oleh Syekhul Islam katanya sebagai anak murid doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana katanya taboh guru taboh ayah dengan momentum haulnya semakin terjalin silaturahmi di antara sesama katanya dengku-dengku daya. Hana menceh pu partai katanya, hana menceh pu bajia yang tahu, hana menceh pu bendera pu majlis yang katanya pedang. Namun benar diingat Abu yang mendawali na kepegat sapoh majlis Safinah, sapoh majlis persatuan di antara seluruh ulama Aceh. Majlis tersebut bernama Safinatun Najah Wassalamah, sebuah perahu kebahagiaan, keselamatan dan juga kesuksesan. Pemantong majlis gedanya oronya, pakiban mantong model dayah gedanya oronya. Dari pane alumni gedanya, hana peduli dari timur dan barat, bermandum gedanya mengalir muaranya kepada Syekhul Islam Muhammad Wali Al-Khalidi, bersatu di dalam perahunya Safinatun Najah Wassalamah. Lewat momentum haulnya kata melaki Allah Subhanahu wa taala begebeton rahmat, begebeton barakah yang na ba Abu ya gedanya juga kebetuh ba gedanya di timur Aceh ban Bandung, dan juga umumnya kepada seluruh kalangan masyarakat umum yang non-dayah mungkin. Benar dengan haulnya semakin sadar hubungan kita terhadap agama. Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi, beliau selain dikenal sebagai tokoh agama, tokoh ulama, juga tokoh militer. Nyolomban nunjukun. Abu Ya Muda Wali Al-Khalidi Panglima Hizbullah di Aceh Selatan. Panglima laskarnya, panglima lapangan itu melinteonya yaitu Abu Yusuf Alami. Panglima besarnya di Aceh Selatan Hizbullah ketika itu masa Jepang itu Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi. Ya Hizbullahnya cikal bakalnya terdirinya TNI. Makanya tidak jauh hubungan antara TNI dengan dayah, TNI dengan ulama, TNI dengan gedanya hanya jauh hubungan. Dengan nama momentum haul semakin gedanya ingat bahwa gedanya na tiro urung yang na diatuh oleh gedanya, yang cok jaro gedanya Bandung babak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada Rasulullah diantarkan ke hadrah Allah Rabbun Azza wa Jalla. Semoga pemantang yang Allah cucurkan di bak malamnya dan juga gebalah oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan juga kesadaran-kesadaran daripada gure-gure ulun tuan, daripada ayah, daripada Tengku Abdul Razak yang kasusah payah untuk melaksanakan haul daripada mendiang Abu Ya Muhammad Wali Al-Khalidi. Kamu daripada pihak keluarga sangat mengapresiasi, sangat-sangat memberikan penghormatan 12 tangan di atas kepala. Karena orang-orang walaupun tidak berhubungan secara nasab, secara darah, namun kesadaran yang Allah lemparkan di dalam hati terhadap sanad keilmuan gedanya yang menggerakkan gedanyonya bermandung terperingati haulnya Abu Ya Syekhul Islam gedanya bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma mentong cerita singkat dan juga pengetahuan sedikit
lebih dekat terhadap Abuya Muhammad Wali Al-Khalili. Kemudian terakhir kamu melaki doa ibadat gure-gure ulun tuan, tengku-tengku, abu-abu, walidi, abia dan sebagainya, untuk mendoakan terus-menerus zuriat-zuriat daripada Abuya Muhammad Wali Al-Khalili, untuk terus berada di dalam jalan leluhurnya, untuk terus berada di dalam doa-doa daripada Abuya Muhammad Wali Al-Khalili, sebagaimana pesan yang kali ditempelkan oleh Abuya getulih geruk di dalam Masjid Syekhuna di Darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya Yasir karena waktunya sudah menunjukkan jam 11. Langsung saja kita mintakan doa daripada ayah untuk membacakan doa. Pada ayah kami persilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولشيخنا ولمشايخنا ولجميع أهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.